Mazda memang sejak lama terkenal sebagai brand yang punya lini-lini mobil mewah, teman-teman. Tapi ada satu mobil yang baru mereka luncurkan sebagai mobil premium sejati. Kami sebenarnya udah sempat mengawal peluncurannya, udah sempat ngetes juga di awal-awal. Tapi kali ini kami tes lebih panjang untuk cari tahu seberapa menarik mobil ini. Ini dia Mazda CX-60. Ngomong-ngomong soal premium, mobil ini adalah mobil yang termahal yang saat ini dijual sama Mazda Indonesia. Yes, ini SUV yang ukurannya sebenarnya nggak beda jauh sama CX-5 ya, tapi harganya jadi yang paling mahal. Karena nggak heran sih, spek yang ditawarkan juga tinggi. Mobil ini dijual dengan harga 1.188 jutaan, teman-teman. Itu pun untuk yang basic. Kalau kalian beli yang warna merah seperti ini atau warna-warna lainnya, kayak putih ataupun abu-abu, itu harganya nambah 4 juta lagi. Memang cukup mengejutkan untuk sebuah Mazda ngejual mobil harganya 1,1 M-an kayak gitu ya. Tapi menurut kami, worth it, teman-teman. Tentunya untuk bermain di kelas premium melawan Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Mazda harus bermain lebih apik, teman-teman, lebih cantik untuk urusan desainnya. Mobil ini memang hadir dengan tampilan yang mewah, bold gitu kesannya, nggak kayak CX-5 yang alanya racing look atau sporty gitu ya. Mobil ini hadir lebih elegan nih. Dan secara silhouette juga mobil ini mencirikan banget detail-detailnya, khas banget mobil premium. Ya, Mazda just being Mazda yang mendesain mobil tuh filosofis, teman-teman. Tapi biarpun demikian, mobil ini tuh ada satu kekurangan yang menurut kami dari segi desain, yaitu ini nih. Entah kenapa dia pakai knalpot palsu. Jadi tampilannya keren dari depan, samping, belakang, dimensinya bongsor, bonetnya panjang. Tapi satu hal yang di sini yang menurut kami sangat mengurangi nilai estetikanya. Aura interior mobil ini pun gak usah diragukan lagi mewahnya. Ini Mazda yang paling premium, bos. Materialnya, detailnya, build quality-nya, sampai fasilitasnya semua serba top. Walaupun untuk sebuah SUV medium 5-seater, mobil ini terasa kompak kabinnya. Tapi semua terasa nyaman dan lega berkat model atap yang panoramic roof kayak gini. Mazda ini nih yang bikin gampang banget kita jatuh cinta. Kami pada saat peluncurannya pernah bilang, teman-teman, saya sih tepatnya, mobil ini tuh interiornya cakep, mewah, bahan yang dipakai juga berkualitas sekali, tapi saya jujur lebih suka yang versi elitnya. Kalau Kuro dia dikasih warna tan kayak gini, coklat, ya kalau kalian lebih suka yang old school, gayanya mungkin ini lebih pas gitu ya. Kalau saya sih lebih suka yang warna putih, yang elit tuh dia pakai bahan fabric di sini dan rasanya matching banget kalau ketemu sama warna merahnya Mazda, merah putih ya. Dan ya ngomongin kabinnya, satu hal yang menurut saya harus jadi highlight adalah mobil ini canggih, teman-teman. Di sini ada kamera yang bisa mendeteksi siapa pengemudinya sekarang, dan mobil ini juga bisa mengeset posisi berkendara ideal kita. Jadi kalau kita pusing-pusing mikirin maju, mundur, jok, naik turun gitu ya, tinggal set aja di sini tinggi badannya. Nih, saya pilih 170 cm sesuai sama saya dan start. Kita coba. Nah, langsung setirnya naik otomatis, joknya juga maju. Oke. Wow. Nah, udah selesai. Yang kata Mazdanya kayak gini, dia bahkan bisa ngasih tahu lagi ke kita kalau sebenarnya itu masih bisa dipersonalize lagi ya. Dan ini kita save dulu. Oke. Nah, udah enak posisi menyetirnya, walaupun bagi saya ini agak kurang rendah dikit. Ya, dan setirnya maju dikit. Oke. Udah enak, sekarang saatnya kita jalan-jalan untuk saya ceritakan bagaimana impresi berkendara dari mobil termahal Mazda ini. Let's go! Menyetir sebuah Mazda, pastinya kita tahu kalau punya ciri khas yang sporty, teman-teman, racikannya. Dan bagaimana ketika Mazda membuat sebuah premium car, dan ternyata
masih sama teman-teman, masih ada rasa sportinya, walaupun ya bantingannya memang cukup dewasa gitu ya. Ada empuknya, ada nyamannya, tapi feel sporty khasnya Mazda itu memang nggak mereka bawa ke mobil ini. Mazda mengklaim mobil ini tuh punya pengendalian yang seperti MX-5, atau mereka menyebutnya kayak Miata versi SUV. Dan iya, saya bisa bilang kalau itu nggak sepenuhnya salah. Karena memang bawa mobil ini tuh ada aura sport yang kental, sehingga kalau kita bermanuver, kita belok-belok gitu ya, atau kita menikung dalam kecepatan tinggi, mobil ini memberikan kestabilan dan juga kepercayaan diri yang tinggi, teman-teman. Sehingga bawa mobil ini tuh rasanya fun, rasanya menyenangkan. Tapi di sisi lain, kalau kita bicara soal SUV yang premium atau SUV yang di kelas ini, yang kerap kali dibeli untuk mengejar kenyamanan, memang harus diakui karakter bantingan dari Mazda CX-60 ini nggak seempuk atau senyaman SUV-SUV di kelas ini, khususnya dari Mercedes-Benz atau dari Lexus. Sehingga kalau kita mengejar SUV mewah, SUV premium yang ada rasa sportinya, atau kita seneng menyetir sendiri, tentu ini jawabannya. Tapi kalau kita suka bersama keluarga dengan bantingan yang empuk, kita suka berkendara sehari-hari dengan feel yang nyaman, ya rasanya masih banyak mobil lain yang memberikan kenyamanan tersebut di kompetitornya. Tak hanya dari karakter sasisnya yang lincah dan fleksibel, mobil ini juga asik dikemudikan lantaran punya setir yang berbobot dan juga direct. Paket komplit untuk kita yang senang menyetir. Tapi dengan embel-embel kelas premium, membuat kita punya ekspektasi yang tinggi akan kenyamanan. Kalau ditanya apakah bantingan mobil ini nyaman, jelas iya. Tapi apakah senyaman rival-rivalnya? Rasanya belum nih. Karena jika dibandingkan dengan SUV dari Jerman di kelasnya, jagoannya BMW dan Mercy mungkin bisa lebih bicara banyak soal kenyamanan dan kelembutan bantingannya. Ya memang untuk urusan empuk-empukan masih banyak yang bisa bicara banyak gitu ya di kelas ini. Tapi untuk urusan dapur pacu, wow, Mazda CX-60 ini saya jamin bisa bicara banyak teman-teman. Ada banyak mode berkendara di mobil ini, ada sport, ada off-road, dan ada normal. Saya sih mayoritas pakai mode sport karena asik banget. Dan kasihkannya itu datang dari mesinnya teman-teman. 3300 cc, 6 silinder inline, turbo, hybrid. Wow, kurang apa coba? Mesinnya udah kapasitasnya besar gitu ya. Jadi kebayang mesin besar itu pastinya bertenaga dan juga dibantu dengan turbo, sehingga tenaganya bisa lebih nonjok lagi. Tapi di sisi lain ada juga hybrid yang pintar yang dipasangkan Mazda ke mobil ini, sehingga ngebuatnya jadi blend banget. Bertenaga tapi juga efisien bahan bakarnya. Wow, kurang apa lagi coba? Dan iya, semua paket lengkap itu bisa kalian dapatkan di sebuah CX-60. Saya jamin kalian tentu kaget dengan mobil ini, karena mobil ini mobil yang buas, tapi keiritannya itu agak-agak gak masuk akal teman-teman. Bicara soal efisiensi bahan bakarnya, untuk sebuah mesin 3300 cc bertenaga 250 horsepower dan torsi 450 Nm, ini mengagumkan iritnya. Kami tes berulang kali saking tak percayanya, tapi hasilnya tetaplah irit. Di rute harian di perkotaan dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, CX-60 bisa mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di 11,3 km per liter. Sedangkan di rute tol, mobil bongsor ini bisa tembus 15,8 km per liter. Oh iya, menurut kami banyak hal yang mempengaruhi mobil ini jadi irit. Selain teknologi Skyactiv khas Mazda, mesin ini juga dikawinkan dengan transmisi 8 speed otomatis yang responsif. Selain itu, tentu dari sistem hybridnya. Iya, keiritannya itu bisa jadi datang dari banyak hal. Transmisinya yang pintar, 8 speed otomatis yang sigap sekali teman-teman. Dan juga hybridnya yang tadi saya bilang ya, hybridnya ini dibekali dengan baterai yang kapasitasnya juga cukup besar untuk menampung daya listrik, sehingga penggunaannya itu bisa lebih efektif gitu. Penggunaannya bisa panjang ketika idle, ataupun
Ya ini sekarang misalnya kita lagi cruising di 70-80 km per jam, kita lepas gasnya, mesinnya bisa mati. Dan ini bisa konstan di kecepatan sekitar 70-80 tanpa menyalakan mesin. Wow, artinya mobil ini bisa dengan sangat pintar menjaga penggunaan bahan bakarnya. Efisien sekali. Dan ya, shout out untuk Mazda yang membuat mobil sepintar ini. Dan menurut kami, dapur pacu ini jadi andalannya Mazda untuk bertarung di kelas ini, teman-teman. Sederhananya, kalau kalian udah punya uang gitu ya dan berencana berniat membeli mobil harga 1,1 M kurang lebih di kelas ini, ada banyak pilihan, Mercedes-Benz punya, BMW punya, Lexus punya. Menurut kami, kalian harus coba dulu Mazda CX-60 ini. Karena mungkin akan membuat peta permainannya jadi berubah. Mungkin akan membuat kalian jadi terbuka akan sesuatu. Kalau kalian mungkin mengejar rasa berkendara, ya tentu ada di mobil ini, teman-teman. Premiumnya ada, dan keasikannya itu loh, mesinnya, bantingannya, wow, asik banget. Seperti biasa data tes, kita akan rangkum juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita mulai dari kelebihan dulu. Yang pertama, karena mobil ini adalah SUV besar yang konfigurasinya 5 seater doang, jadi kebayang mobil ini akomodatif, teman-teman. Bagasinya lega, 570 liter. Dan ini bisa dilipat joknya dengan mekanisme 40-20-40. Sehingga kalau kita bawa barang yang panjang, yang besar, bisa dengan melipat bangku tengahnya. Kelebihan kedua datang dari fiturnya yang lengkap, teman-teman. Selain dari hybridnya yang pintar banget, yang tadi kami sebutkan ya, mobil ini juga hadir dengan fitur iActive Sense yang lengkap banget, teman-teman. Dan operasionalnya itu halus, nggak ngegetin, nggak marah-marahin. Terbaik lah. Nih, tinggal tekan ini aja, dia berubah langsung layar head unitnya. Dan kita bisa mainkan banyak hal, teman-teman. Lane keeping assist, adaptive cruise control, dan masih banyak lagi. Dan kelebihan terakhir datang dari ini, dapur pacunya. Ini adalah hal yang paling bisa dibanggakan dibandingkan kompetitornya, teman-teman. Mobil mana SUV premium zaman sekarang yang pakai mesin segede ini nih, 3300 cc 6 silinder inline yang pintar, canggih, dan juga irit. Wah, itu penting tuh, irit tuh. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Yang pertama datang dari kabinnya ini, teman-teman. Entah kenapa dia pakai ambient lighting sih. Ada di beberapa part di mobil ini. Tapi warnanya putih dan ya nggak atraktif sama sekali sih. Terus ini mobil paling mahal dari Mazda. Tapi sayang fiturnya ada yang dipangkas nih. Nih dari sini nih. Harusnya ada port AC charging 220 volt yang bisa buat ngecas gadget lebih gede gitu ya. Dan ya ini mobil termahal, harusnya sih fiturnya lengkap ya. Kekurangan selanjutnya datang dari mesinnya, teman-teman. Jangan dulu marah-marah. Ini adalah mesin yang canggih, e-Skyactiv G hybrid, mild hybrid gitu ya, yang bisa punya fitur iStop yang pintar banget. Tapi sayang, nggak dikawal dengan kompresor AC yang elektrik, teman-teman. Sehingga ketika mesinnya mati, iStopnya nyala, hybridnya bekerja gitu ya, kabin terasa panas karena freonnya nggak nyala. Ya, kalau lagi berkendara siang-siang kayak gini nih, itu ngeselin banget sih. Dan kekurangan terakhirnya datang dari harga jualnya, teman-teman. Jangan dulu terpancing. Menurut kami, harga jual memang worth it, tadi di awal kami bilang. Tapi ketika tahu mobil ini di Filipina, harganya hanya 7 jutaan, ya kita rasanya harus gregetan dikit sih. Karena mobil ini di Indonesia harganya 1,1 M lebih, sementara di Filipina tetangga kita harganya ya nggak nyampe 800 juta. Dan itu menjadi pertanyaan sih bagi saya, kenapa harga jualnya ketika masuk ke Indonesia jadi semahal ini. Dari pengetesan ini, kami jadi paham betul positioning CX-60. Ini mobil premium yang tidak sekadar pengkategorian. Mobil ini hadir dengan rasa berkendara yang istimewa, pengendalian yang menyenangkan, dan build quality yang terasa artisan. Tentu nggak heran kalau kami bilang mobil ini jadi tantangan berat buat BMW dan Mercedes-Benz. Ya, atau setidaknya bagi kami Mazda CX-60 ini adalah mobil yang sangat patut dipertimbangkan kalau kalian lagi cari SUV premium yang harganya sekitar 1,1 M-an lah. Dibandingkan dengan Mercedes-Benz, BMW, Lexus, jelas Mazda ini harus kalian pertimbangkan kalau kalian lagi cari mobil yang premium.
Tapi memang dengan harganya 1,1 M untuk sebuah Mazda, ya bagi saya sih masih cukup tinggi, mengingat brand image-nya masih ya biasa-biasa aja gitu ya. Dan juga dengan harga segitu juga ngebikin kita gregetan, karena di Filipina harganya nggak semahal itu. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.